Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallam. Amma ba'du. Buya dan Umi yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan para asatis, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita membedah lagi ayat-ayat ya. Ini baterainya apa sayanya kurang pas ini. Sebelumnya kita mengkaji ini sebenarnya jadi kajian itu disebut ta'lim, ada juga ta'rif. Kalau ta'lim mengkaji yang tertulis, mengkaji yang tertulis. Kalau ta'rif mengkaji yang tersirat, yang tersurat ta'lim, yang tersirat ta'rif ya. Silakan diganti. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, kalau dalam ilmu tafsir ada namanya tafsir bil ma'thur, tafsir berdasarkan riwayat. Lalu ada yang tersurat, ya ada yang tersirat. Yang tersirat ini ada dua macam, ada akliyat, ada zauqiyat. Jadi kalau kita baca Quran ya, jadi makna Al-Quran. Makna Al-Quran. Ketika orang membaca makna Al-Quran, maka makna itu ada yang berdasarkan riwayat, disebut ma'thur. Ma'thur itu ya riwayat. Riwayat siapa? Riwayat ini terbagi dua lagi. Ada yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 malah ya. Ada yang dari generasi salaf, ada yang Israiliyat. Ini tiga-tiganya disebut bil ma'thur. Contohnya nih, di Quran ada nggak nama malaikat maut? Nggak ada. Namanya kan Israel. Israel itu adanya di Israiliyat. Di hadis Nabi nggak ada, sallallahu alaihi wasallam. Salafus soleh mereka memperdebatkan. Salaf itu 3 abad pertama. Jadi 3 abad pertama. Kalau sekarang ngaku salaf itu bohong gitu. Nggak ada salaf gitu kan. Nggak ada salaf gitu. Kalau dia salafi bener, ingin mengikuti salaf. Tapi kalau dia salaf, ya salaf ya 3 abad pertama. Sekarang kan udah abad ke-15. Ya. Pakai mic atau tidak? Pakai ya? Ya udah, saya nggak usah teriak-teriak ya. Ma'thur artinya peninggalan. Nah, berdasarkan riwayat. Riwayat itu bahasa Arab artinya berita. Penukilan berita. Berita ini ada dari Nabi, ada yang dari salaf. Yang paling mengerti Al-Quran siapa? Rasulullah. Maka orang-orang ini disebut ahli riwayah atau ahli hadis. Ya, disebut muhaddis. Ahli hadis. Maka orang-orang ahli hadis ini punya semacam kepercayaan diri bahwa yang mereka riwayatkan adalah ini yang paling benar. Ya. Tapi ingat, riwayat itu yang diriwayatkan hanya yang didengar dan yang dilihat. Disebut empirik. Pusing nggak istilah gini? Nggak ya? Yang didengar, yang dilihat. Yang dirasa nggak masuk. Yang dipahami nggak masuk. Maka ahli riwayat ini melahirkan satu karakter yang kita sebut tekstual. Tekstual, jadi serba teks. Maknanya ala teks. Jadi dia nggak mau memaknai yang aneh-aneh atau yang dalam-dalam, nggak mau. Gitu.
melahirkan sifat namanya tekstual. Tekstual itu contohnya gini. Ada satu riwayat mengenai hadis. Idza quddimat ta'am fala yusalliyanna ahadukum. Kalau udah dihidangkan makanan, kamu mau sholat, maka jangan sholat. Kata kelompok tekstual ini nggak boleh sholat kalau makanan sudah dihidang. Kan enak bener ente cung. Bener ya? Apalagi makannya kayak tadi ya. Apa tuh tadi? Yang hijau, pete, terus ada ikan asin. Masya Allah. Masya Allah. Jujur bener ente ya. Oke. Ini hadis Nabi, ungkapan salafus soleh dan Israiliyat. Israiliyat ini riwayat-riwayat yang ada di Alkitab, Bible. Tapi ini Bible versi ulama dulu, beda dengan Bible versi sekarang. Gitu. Ya, ini beda ya. Jadi Bible versi dulu bukan Bible versi sekarang. Ini harus dibedakan. Ada perbedaan soalnya. Ya. Ini Israiliyat, cerita yang disampaikan oleh orang-orang Bani Israel atau ahli kitab. Orang-orang ini mempunyai berita-berita tentang umat-umat terdahulu atau makhluk-makhluk terdahulu. Ini Israiliyat namanya. Israiliyat ya. Tapi nggak ada tuh Jawiyat, nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ingat, ini tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang benar, ada yang nggak benar. Berita, ini kan artinya berita ya. Riwayat kan berita itu ada yang valid, ada yang tidak valid. Kalau valid dia disebut sahih. Kalau nggak valid dia disebut ya bisa jadi hoax, bisa dhaif. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau kita dapat tafsir, jangan-jangan nih 1, 2, 3 Israiliyat. Contoh kisah Zulaikha tergoda oleh Nabi Yusuf. Saya tidak menolak kisahnya, tapi nama Zulaikha tidak ada di surat Yusuf. Nama Zulaikha adanya di Israiliyat. Tapi di Israiliyat nama dia disebutkan 5 nama. Kok yang populer cuma Juleha? Jadi yang ahli nyembelih itu kan namanya kelompok Juleha kan? Nggak nyambung ya? Kalian nggak ngerti sih yang gitu-gituan ya. Itu yang tukang jagal-jagal tuh, komunitasnya namanya Juleha. Tahu kan? Jangan-jangan ada pengikutnya di sini. Ya. Nah, ini disebut tafsir bil ma'thur. Yang terakhir paling lengkap itu Imam As-Suyuti, judul kitabnya Ad-Durrul Mansur. Bukan Syekh Mansur. Ad-Durrul Mansur. Syekh Mansur temanku itu. Itu kitab paling lengkap mengenai Israiliyat, mengenai riwayat. Jadi dia masukkan kalam Nabi, nggak ada kalam sahabat atau tabi'in atau setelahnya, kalau nggak kalam Israiliyat. Itu Imam As-Suyuti. Nah, makna tafsir ada juga yang bukan bil ma'thur, bil ma'qul. Ma'qul ini akal. Kita pikirkan makna ayatnya, ketemu maknanya, maka disebutkan ma'qul, yang dapat dicapai oleh akal. Inilah tafsir-tafsir yang kita sebut tafsir ilmiah. Tafsir-tafsir ilmiah. Ilmiah dalam bahasa Arab ada ilmiah murni, kaidah-kaidah, falsafah, ilmu akidah. Ada terapan yang sekarang disebut tafsir saintis. Udah ada sekarang ya. Alhamdulillah saya ngajar di lembaga Institut Ilmu Al-Quran. Di situ salah satu metode yang kita ajarin cara menafsir ala-ala ini semua. Jadi metodologinya kok bisa muncul dan segala macam. Ya. Ada tafsir yang ketiga. Kalau di kitab disebut
al-isyarah. Ya, di kitab, tapi saya nanti nyebutnya dengan istilah lain ya. Isyarah. Isyarat. Isyarat apa? Nah, isyarat ini ada dua macam. Isyarat kolbu, ada isyarat ruh. Ternyata ruh dengan kolbu beda. Ya. Kalau isyarat kolbu, kebijaksanaan, zikir-zikir, wisdom, nah itu kolbu tuh. Inilah, ini yang tersirat, ini yang terisyarat. Itu beda lagi. Yang disebutkan apa, maknanya bukan itu, maknanya yang di ujungnya. Ini yang tersirat, ini yang terisyarat. Ini tersurat nih, maksur, ada teksnya. Nah, ini kalau mau lihat cari ya, tafsir Ibnu Katsir cari. Kalau yang Suyuti tadi belum ada yang nerjemah. Jadi tafsir judulnya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Nah, cari nih judul kitabnya, sudah ada terjemahannya, sudah ada ringkasannya, cari aja ringkasannya. Kalau ini tafsirnya itu mbah saya, mbah namanya doang, bukan mbah asli. Tafsir Fakhrur Razi. Seru kan namanya? GR bener ya. Namanya doang, kan bapak saya ngambil dari nama ini. Jadi waktu sebelum saya lahir itu bapak saya pengen anaknya punya ilmu makulat seperti Imam Ar-Razi, mengerti tentang tafsir dan macam-macam. Terus ditambahin Hashim. Hashim itu dari nama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, padahal NU belum ada waktu itu di Padang, belum ada. NU kan baru masuk kemarin. Ya. Belum lama NU masuk, bener ya, baru masuk. Teman-teman saya langsung yang stagnan di satu organisasi dia pindah ke situ. Oke. Ini isyarat. Nah, tafsir ini ada beberapa, kebanyakan sampai di tafsir kolbu. Ruh belum ada. Jadi tafsir ruh ini masih belum ada ya, ini akhir zaman ini lah. Kalau tafsir kolbu udah banyak. Contohnya tafsir Imam Kusyairi. Ada Kusyairi. Terus siapa lagi? Tafsir Mancung belum ada. Ya. Ada Imam Alusi, Umi Susi, kan? Ada tafsir Ibn Ajibah. Nah, sekarang catat aja namanya dulu, ntar antum cari, googling. Masa aneh doang yang nyari kan? Ajibah. Ada lagi tafsirnya, tafsir Ruh, Ruhul Ma'ani, Ruhul apa tuh? Ya, judulnya ya pakai ruh depannya, oleh Haqqi Nazili. Ya, Ismail Haqqi, sorry. Ismail Haqqi. Kita tulis Haqqi aja deh. Ah, ini yang paling bagus. Tafsir Imam Ismail Haqqi. Sayangnya belum ada terjemahannya. Saya cari-cari nggak ada ya. Pengen ditaruh di perpus kita buku-buku ini, cuma paling ini yang ketemu. Itu udah habis. Ini ada kemahalan. Ini nggak tahu nih ada apa enggak nih. Saya pengen koleksi ini sih sebenarnya. Selama ini kita baca lewat PDF dan aplikasi. Atau saya masuk ke perpus, saya pinjem gitu. Ini yang paling saya suka nih, tafsir Haqqi. Dia seorang mursyid thariqah, ahli hadis, ahli qiraat, ahli macam-macam. Jadi orang itu dulu mau menafsir nggak boleh sembarang orang, karena mentafsir itu mentafsir sumber pengetahuan Quran. Oleh karena itu semua pengetahuan standar harus dia kuasai. Jadi untuk menjadi ahli tafsir nggak cukup bisa bahasa Arab, nggak cukup LC, MA, doktor, nggak cukup. Dia harus belajar balaghah, ma'ani, nggak cukup juga ilmu bahasa. Mesti belajar fikih karena di Quran ada fikih hukum. Mesti belajar akidah karena ayat-ayat Quran sepertiganya akidah. Mesti belajar tasawuf karena separuh Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu isinya tentang tasawuf.
Contohnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman sungguh menang. Siapa yang khusyuk? Khusyuk adanya di tasawuf. Jadi ayat itu dalil kalau tasawuf itu nggak bisa pisah dari Quran. Lah kok ada kelompok sekarang bilang nggak ada tasawuf di Quran? Ya sama kayak ada bilang nggak ada matahari, mana matahari mana? Ada matahari di pala dia kan. Nah, tafsir ini nih. Ini kok baru tafsir kolbu. Ya, semoga di akhir zaman ini kita bisa buka tafsir ruh. Ya, semoga ya. Harus mengenal ma'rifatul ruh. Kalau ini ma'rifat kolbu, dan semuanya sumbernya adalah Imam Ghazali. Inilah yang melahirkan tarekat-tarekat sufi. Di Indonesia ada 40 lebih. Dan itu sahih semua. Yang nggak sahih pelaku-pelakunya yang nakal-nakal paling. Torikotnya nggak ada masalah. Ini mereka itu orang ulama semua. Ya, dan ini mereka belajar torikot tuh di Mekah, bukan di Jawa, bukan di Madura, bukan di Sumatera. Belajarnya di Mekah Madinah depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Mereka suluk di situ, ya kayak di kampung kita loh, ya. Ada apa suluk? Banyak kan suluk? Banyak suluk. Itu dulu tradisi ulama di depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Mekah udah nggak boleh. Jadi Wahabi mengharamkan tasawuf. Maka ilmu ini kan mereka sudah pulang. Ketika Wahabi berkuasa, alhamdulillah Syekh Mursyid ini sudah punya zawiyah, surau, pusat-pusat suluk di negeri kita. Jadi ilmunya orang Mekah udah keserap ke Turki, ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Ya, udah pindah ke kita udah. Alhamdulillah. Jadi kalau Umi bilang rindu Mekah, suluk Umi, terasa. Belajar ma'rifatul qalb, belajar ma'rifatul ruh. Itulah Mekah Madinahnya kita. Ini kan kita nggak ngerti, baru orang mau berangkat umroh, si Om Rikon udah datang nih kan? Iya, Om. Udah datang lagi dia. Habis itu Om apa lagi yang datang ntar? Suka-suka dia lah ya. Bismillah. Ini taklim namanya nih, bukan ta'rif ya. Ini taklim. Nah, ilmu ruh, isyarat ruh ini pasti benar, nggak pernah salah. Tapi kalau isyarat kolbu bisa-bisa keliru. Karena kolbu ini kalau bernoda, maka isyaratnya pun ternodai. Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai. Ya. Tapi ini mahalnya bukan main. Kenapa? Dulu waktu orang-orang Yahudi datang, yas'alunaka anir ruh, ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nama istrinya Agi tuh. Ya. Yas'alunaka anir ruh. Itu surat Al-Isra itu. Benar ya? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, ayat 85. Jadi ini nih. Dan mereka bertanya kepada engkau mengenai perihal ruh. An itu kan kalau bahasa Arab kita atakallam an. Misalnya saya mau bercerita tentang Indonesia. Sa'uhaddithukum anil mawdu' fima yata'allaq an atau bi gitu ya. Atau an, pakai an aja. Atakallam an Jakarta. Saya akan bercerita tentang Jakarta. An tentang perihal rahasia. Ini ruh. Tapi kendalanya apa? Ini ayat ini jadi kendala bagi sebagian orang yang gagal paham, yang mereka tidak mengerti benar makna yang ada dalam teks dan maksud kejadian kisah asbabun nuzulnya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi dulu itu ada ahli kitab, ini dua kisah kata Imam Ibnu Hajar di Mekah dan di Madinah. Jadi ayat ini bisa diturun dua kali. Ini versi Imam Ibnu Hajar ya.
orang-orang ahlu kitab. Nah, saya cenderung kepada ahli kitab. Jadi ini bukan turun di Mekah, tapi turunnya di Madinah. Ini kecenderungan saya. Semua ahli riwayat mengatakan bisa di Mekah, bisa di Madinah. Kenapa kita cenderung mengatakan ini ahli Madinah? Karena di Madinah itulah ahlu kitab. Orang-orang Bible ini sudah mentok dalam kajian teks. Mereka ingin mencari yang di belakang teks. Itu ilmu ruh. Ketika mereka mencari, mereka dengar ada seorang sosok namanya Muhammad berbicara tentang ruh. Datanglah mereka, ya, nyodok Rasulullah kira-kira. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya, "Hai Muhammad, apa itu ruh?" Ini ruhnya pakai alif lam ya. Nah, ini beda dengan ruh biasa, pakai alif lam. Apa itu ar-ruh? Nah, ini bukan kalimat sembarangan. Kalau udah alif lam berarti ini kalimat kesempurnaan. Kalau ruh, Nabi bisa jawab, "Oh, itu ada dalam diri kamu." Tapi kalau ar-ruh, ini lebih spesial lagi. Lalu ada perintah, "Kul," katakan hai Muhammad kepada mereka, kepada ahli kitab. Ini ngomongnya tentang ahli kitab nih. "Qulir ruhu min amri rabbi." Urusan ruh, urusan Tuhanku, bukan urusan kalian. Maksudnya gak usah dipikir-pikirin amat. Terus kalimat yang ujung yang paling penting di sini orang banyak salah paham, dikira ilmu ini ditutup, closed, padahal enggak. Ilmu ini open. Wa ma utitum, kamu wahai ahli kitab, yang ahli kitab tadi nih, tidak diberikan ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit? Ahli kitab. Kan Nabi nggak bilang wa ma utitu, aku hanya diberi sedikit. Kan Nabi nggak ngomong gitu. Kamu di dalam Alkitab hanya diberikan sedikit. Kalau Nabi Muhammad diberikan semua ilmu ruh ada di kalbu Nabi. Cuma umur beliau pendek. Tugas beliau adalah untuk menyempurnakan syariat. Sedangkan ruh nanti ada pada Al-Mahdi. Gitu. Hapus dong. Jadi ilmu syariat. Kenapa? Ini coba perhatikan. Sayyidina Isa kenapa dianggap anak Tuhan? Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu menampilkan atraksi depan orang perbuatan-perbuatan itu ketuhanan. Contoh, ada mak yang mati dia hidupkan. Yang bisa begitu siapa? Allah. Ada orang sakit diusap sama beliau sembuh. Gimana tuh? Tuhan nggak begitu? Lagi main-main begini, lagi remaja nih beliau, masih remaja, masih anak-anak. Teman-temannya ngerjain dia. Terus saya bilang, kamu jangan begitulah. Saya tahu isi rumah kamu semua. Di pojok sini ini, kamu naruh ini di sini. Semuanya dibaca oleh Nabi Isa. Mereka kemudian kaget. Nah, teman-temannya inilah yang kemudian menjadi Hawariyun. Tapi cerita yang berkembang keluar, Nabi Isa titisan Tuhan. Jadi Nabi Isa, beliau ini adalah prototipe syariat yang mohon maaf belum jadi disempurnakan. Maka disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Beliau udah keburu menampilkan hakikat. Nabi Isa, ya, kan beliau punya dua sisi nih, sisi zahir, sisi batin. Udah terlanjur menampilkan yang batin. Batinnya Nabi Isa pantulan sifat-sifat Allah semua. Maka orang mengira Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena orang-orang yang sudah lebur batinnya dalam batinnya Allah, berarti dia sudah tidak ada, yang ada cuma batinnya Allah. Kalau dia berkalam, kalam Allah. Dia bilang kun, jadi. Dia bilang hidup, hidup. Mati, ya mati. Yang zahirnya, ini namanya ilmu hakikat dan ma'rifat. Kalau ini syariat dan tariqat, ya, kayak gitu cara ininya. Dalam ilmu syariat, Nabi Isa belum sempat, tapi sisi hakikat ma'rifatnya sudah keluar. Maka orang mengkultuskan. Masih ingat nggak dulu masa di Jawa Timur ada anak kecil, apa namanya?
ponari. Batu. Batu doang sembuh. Bayangin, ini coba diinget-inget. Ini orang hidup di zaman modern, sembuh karena batu si ponari. Ponari didatangin orang banyak kan? Santri loh yang datang. Dan ada mantan kiai. Ya dia datang udah jadi mantan dia udah. Itu cuma batu. Gimana kalau sosok orang? Siapa aja datang sama dia. Datang sama dia, pengen minta sembuh. Nabi Isa nggak hanya menampilkan hakikat penyembuhan, 7 sifat Allah itu ada sama dia. Pantulannya ya, 7 sifat ma'ani. Yang di sifat 20. Ya. Qudrat, iradat, sama, basar, kalam, qudrah, iradah, ya balik-balik deh. Gimana Cung? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Itu Sayyidina Isa membuka rahasia itu sedikit, dikira dia Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia cuma pancaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa belum sempat ngajarin syariat tarekat. Umurnya waktu itu 33. Umur saya udah lewat. Ya. Udah 35, mau 36 nih tahun ini ya. 33 tahun, kurang dikit sebenarnya. 32 masuk 33. Maka syariat hakikat ini, syariat tarekat ini disempurnakan ulang secara utuh oleh Nabi Muhammad. Sedangkan ilmu batin, ilmu hakikat nanti diserahkan kepada Al-Mahdi. Makanya nanti Nabi Isa keluar membersamai Al-Mahdi lagi. Al-Mahdi itu isi kolbunya ma'rifat, hakikat ma'rifat yang Nabi tahan di ayat ini. Surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit wahai ahli kitab. Ahli kitab di situ Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi nyari ilmu tentang ruh. Karena yang tahu cuma Al-Mahdi. Al-Mahdi diuber-uber sekarang nih. Alhamdulillahnya banyak yang ngaku Mahdi, jadi kita bingung. Ya kan? Di Pakistan ada yang ngaku, ya utusannya datang ke saya. Datang ke saya. Nafsu sekali mau mengenalkan Imam Mahdinya. Benar-benar sangat-sangat semangat gitu. Ya, waklum sih ya, orang euforia ketemu imamnya ya. Ngomongnya gini, saya bukan ahli agama, tapi kalau Ustadz nggak ngerti tanya saya. Lucu gak? Bagi saya itu lucu bener tuh. Jurusan, saya nggak ingat dia jurusan apa sih. Yang penting dia umum. Saya nggak ahli agama. Ini mimpi-mimpi dari imam kami. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau Ustadz nggak paham, tanya saya. Loh, saya ini pakar takbir mimpi. Ente takbir mimpi apa? Ane takbir. Ya, insya Allah. Insya Allah, itu ilmunya bersanad, itu ilmu takbir mimpi, nggak boleh nggak bersanad. Ya. Malah ngomong itu saking semangat itu. Bagi saya, oh begini ya orang semangat kalau ketemu Imam Mahdi. Sampai lupa adab kepada ulama, kepada guru, kepada ustadz, kepada syekh. Jurusan umum menggurui guru. Ya saya senyum-senyum aja ya, nggak apa sih. Ya, tapi yang semangat Bang Dik. Bang Dik waktu itu hadir ya, saya lupa. Jadi ahli kitab alias Yahudi. Kalau sekarang kaki tangannya Yahudi ya intelijen mereka saya nggak ngerti deh ya. Kalau kita urut-urut aja ya. Mereka lagi nyari ilmu ruh. Beda dengan itu Agi, bininya namanya ruh. Ya. Ini dicari nih, Al-Mahdi ini kan gelar. Bukan nama orang Al-Mahdi itu. Kalau nama KTP kan enak, Al-Mahdi cari diuber langsung kan. Ini kan gelar dari Allah. Maka ini bukan nama KTP. Nabi menyebut nama dia sesuai dengan namaku. Nama apa? Nama ruhani. Kan isim di situ bukan isim KTP. Zaman itu gak ada KTP. Jadi keliru kalau ada bocah-bocah sekarang yang baru hijrah nyari Imam Mahdi berdasarkan KTP-nya. Bukan itu nama langit, bukan nama bumi. Nama bumi bisa diganti pakai sidang.
Di langit juga bisa diganti pakai sidang langit. Ada lagi caranya tuh. Ya. Ini nama ruh. Bahkan lebih daripada langit belum ada, ruhnya sudah ada. Ya di sini yang ngasih nama badan kita siapa? Kita lahir nih. Siapa yang ngasih nama? Emak atau monyet? Atau dukcapil? Bapak nggak ngasih. Maka yang memberi hak nama ruh cuma Bapak rohani. Itulah Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang mendapatkan hak waris dari ilmu beliau. Cuma orang-orang begini kan Allah sembunyikan. Bahkan Allah setting dia kayak nggak meyakinkan gitu. Masa sih ntar kita pakai akal kita nggak percaya, tapi kalau pakai sir pasti terima. Itu yang sulit sebenarnya, itu yang sulit ya. Ide ilmu ini diuber-uber nih sama kelompok ahlul kitab. Diuber-uber nih. Ya saya kan juga bukan orang yang pakar ruh juga kan. Cuma dapat dikit aja kan yang kolil ini. Yang kolil ini yang kita colek-colek sekarang. Tapi kan kolilnya Allah beda dengan kolil saya. Kolilnya Buya nih. Buya nyebut duit dikit 100 juta ya. Bangun saya 1 juta itu udah banyak Buya. Ya bagi-bagi dong gitu ya. Modal kawin itu ya. Bagi pengusaha, orang yang bikin pik itu 1 T batuk doang kali, kalau 1 T ya, ingus dia tuh 1 T. Itu baru makhluk loh. Makhluk nyebut 1 triliun bagi dia cuma batuk doang, sendawa doang. Sama, itu kan pemilik dunia. Raja-raja langit juga sama. Tubuhnya di bumi, tapi dia raja di langit. Dia menteri di langit. Sedikitnya mereka, itu banyaknya kita. Mereka bilang nih dikit, oh saya mah dikit, sedikit. Itu banyaknya kita. Justru mereka diberikan ilmu oleh Allah karena ngomong sedikit. Karena mereka merasa, ya Allah, aku ilmuku gak ada apa-apanya. Ilmu ini ilmu engkau. Jadi ciri-ciri makhluk-makhluk langit yang bertubuh manusia itu, mereka gak pernah merasa alim. Ya, gak pernah. Kalau saya kan sering merasa alim. Ya gak, Cung? Jadi antum jangan percaya sama aneh. Ya, aneh tukang dongeng, Cung. Oke. Nabi Isa karena menzohirkan yang batin, yang zohirnya belum selesai. Maka datanglah baginda Nabi Muhammad SAW, rapi syariatnya. Maka seandainya ini Al-Mahdi yang ilmunya adalah sirnya Nabi Isa, jadi rahasia Nabi Isa yang bisa menjelaskan Al-Mahdi. Nabi Isa-nya nggak bisa jelasin. Beliau langsung praktek bisa, tapi jelasin nggak bisa. Yang bisa jelasin Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi ini keluar, kan ini hakikatnya Isa. Orang tidak akan nyembah dia karena syariat sudah utuh. Ini rahasianya. Oleh karena itu, ilmu ruh harus dibalut dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Muhammad. Ya. Jadi kalau kajian ruh bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, orang kalau udah ngaji ruh gini, ente udah wajib sholat. Tahu ya, sholat. Haji apa ngaji-haji? Gaya bener. Tapi antum ngelihat dia nggak sholat secara kasat mata, dia tidak mengingkari sholat. Nah, itu lain cerita. Yang penting dia nggak ingkar. Tapi kalau dibilang butuh apa sholat, batil, berarti dia wali setan. Kalau wali Allah nggak akan ngomong begitu. Justru kita diuji, kita sholat nih rajin, di depan kita dia nggak sholat, kita diuji. Apakah kita merasa suci dengan sholat 5 waktu di hadapan orang nggak sholat? Tapi kalau ngomong ruh, dia lebih pintar dari kita. Gimana tuh? Pusing kan antum? Ntar ketemu orang begitu, ada loh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Banyak, terbanyak. Di dalam literatur kitab namanya Malamatiyah. Malamatiyah itu semakin kita lihat kita kayak pengen ngejek dia gitu. Jadi yang ngejek dia dulu, wah itu berarti normal tuh. Tapi yang pakai sir nggak akan berani ngejek orang itu. Malah dia bertanya-tanya,
kok saya merasa lebih suci dengan sholat saya nggak khusyuk itu? Kok saya merasa lebih hebat dengan ilmu saya nggak mumpuni ini? Dengan zikir yang nggak khusyuk, dengan sedekah yang nggak tulus, kok bisa sombong ya? Gitu. Kalau ngeliat ada orang maksiat gimana? Jijik nggak? Berarti gagal sholatnya. Ngeliat orang maksiat nggak boleh jijik. Justru kita mendoakan diri kita dan dia keluar dari maksiat. Kalau orang-orang yang kejebak sok suci, dia bilang, najis loh, paling neraka nih, panitia dia. Berarti dia duluan masuk dong. Apa rahasianya? Ini syariat ini dibalut benar-benar ketat, betul-betul ketat. Jika orang belajar ma'rifat, maka dia akan dapat membedakan hamba dengan Tuhan. Gitu. Walaupun sang hamba ini memancarkan nama-nama Allah secara utuh. Kalau Al-Mahdi itu isi rohaninya adalah qalbu Rasul, seharusnya ma'rifat dia lebih tinggi dari Nabi Isa kan? Cuma musuh akhir zaman namanya Dajjal, itu musuh para nabi, maka nggak boleh Al-Mahdi yang bunuh dia mesti nabi, diturunkanlah Nabi Isa. Gitu kira-kira ya. Kan orang nanya, kenapa bukan Al-Mahdi yang bunuh? Al-Mahdi minta tolong ke Nabi Isa, nih pedang saya kamu pakai. Nabi Isa ternyata sudah mencoba untuk melawan Dajjal, nggak bisa. Dikasih pedang oleh Al-Mahdi baru bisa bunuh. Yang sakti siapa? Yang ngasih pedang dong, bukan pedangnya. Kalau pedang mah, mau pedang hebat nggak bisa make, sama aja bohong. Oke. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak menampilkan kesaktian yang banyak? Supaya orang-orang tidak menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau ngelakon ya, mau ngeluarin air susu dari jari? Beliau harus ngambil dulu kambing yang kurus, yang nggak ada susunya. Perah-perah keluar air susu. Zohirnya dari kambing, tapi sebenarnya dari tangan beliau. Kan tangannya bisa ngambil ke surga. Jadi tangan beliau ini printnya surga. Fingerprint masuk surga ada di tangan Nabi semua. Beliau tinggal ya, secara batin cukup meminta kepada Allah, pemilik surga, karena kuncinya ada di beliau, ya tinggal bolak-balik. Itu air susu di saat hijrah. Itu pertama kali itu Nabi ngeluarin. Kenapa saya berani bilang bukan dari kambingnya keluar, tapi karena berkah dari tangan Nabi pindah ke dalam kambing, baru keluar. Dalil kuatnya mana? Nih, ketika Nabi perang bersama para sahabat, air habis, bener gak? Supaya nggak ketara, Nabi bilang, udah yang 1 gelas 2 gelas kumpulin di bak sini. Lalu beliau begini tangannya, tiba-tiba keluar air di jarinya. Tuh, masih kurang percaya? Itu air mineral yang keluar air mineral dari tangan Nabi. Itu air cukup untuk 700 orang. Mereka masuk semua dan itulah air paling mulia sealam semesta. Air yang keluar langsung dari jari-jari Rasulullah. Ya, beruntunglah sahabat-sahabat yang meminum air itu. Makanya sahabat-sahabat yang ikut perang dengan Nabi saat itu nggak ada satupun yang ahli neraka. Karena dia sudah minum air surga sebelum masuk surga. Wajar dia bersama yang megang kunci. Tapi Nabi ngelakonnya, Masya Allah. Nabi itu kan ngelakon jadi Muhammad bin Abdullah. Si anak Abdullah, anak Dullah lah kira-kira gitu. Ya, gang Mekah gitu ya. Gimana Cung? Ente bisa bahasa ini nggak, Cung? Gang Mekah, anaknya bukan Dullah. Ya gitu, Cung. Iya, cocok logi. Bener cocok, Cung. Nabi tidak diizinkan mengeluarkan air khamar dari tangan karena khamar masih haram di bumi. Ya. Termasuk madu belum. Nabi cuma kasih syarat, kasih madu gitu aja. Ya, bisa gawat kalau air madu keluar dari jari-jari Rasul kan. 4 sungai di sorga.
sungai air mineral, sungai air susu, sungai air madu, sungai air khamar. Khamar ternikmat tapi nggak bikin mabuk. Apa tuh namanya yang air-air orang Korea tuh dari air beras? Soju. Itu aja yang non alkohol udah enak banget. Saya bayangin kalau tuanya di atasnya soju, kayaknya enak ya. Ya. Itu kan bayang-bayangan aja. Alhamdulillah dari dulu nggak pernah minum tuh, alhamdulillah. Ya. Tapi ada godaan ke sana sih ya. Rasulullah SAW itu ditangani semua tuh. Terus yang kelimanya apa dong? Ya kelimanya fingerprintnya, al-hautnya di situ, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana kita paham ini? Yang ngantor sekarang nggak bisa masuk kantor kalau kantor tertentu ya, kalau nggak pakai fingerprint. Allah itu kasih imitasi surgawi di zaman modern, dikasih imitasinya aja gitu. Kalau harus pakai kartu card baru bisa masuk akses, ya kan? Ada game-game bagus tuh di pusat studio game, kita harus beli dulu kartu card, ya, harus diisi kreditnya baru bisa main. Itu kan surga khayali, surga imajinasi. Kalau mau antum bisa jalan-jalan main nge-game nanti di surga, kreditnya banyakin dong di sini, ya. Gitu. Nanti kayak di beberapa pusat-pusat game itu beli sekian dapat bonus sekian. Ya sama di akhirat juga gitu. Tapi itu kan untuk anak-anak. Maka surga anak-anak beda dengan surga wali Allah. Ya. Dia anak-anak tapi badannya umurnya 33 semua. Di sana kan umur kita sama. Yang berbeda adalah pemahaman dia mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dewasa itu di sana jadi guru. Jadi orang di surga itu enggak hanya, mohon maaf, kawin, enggak. Makan, enggak. Orang di sana tetap ngaji ma'rifatullah, ngaji ruh. Jadi sampai ke surga, kita kan suka nongkrong ngopi-ngopi enggak? Bener, di sana juga ngopi-ngopi, kan ada Qur'annya. Suka nge-mall kan? Di sana ada mall, aswaq, supermarket, mall surga. Suka jalan-jalan kan? Sama. Di sana itu orang yatazawarun, saling mengunjungi. Semoga yang kita lakukan malam ini mengunjungi rumah Umi Susi, Buya, ya. Ini kita ulangi nanti di sana. Amin. Ya. Tapi nanti balik, antum mengunjungin aneh. Ya Sherlock dong. Ya. Ntar sekali datang ke rumah ya Buya ya. Ke gubuk saya kecil sih, cuma bahagia, alhamdulillah ya. Ini baru pengantar ya, udah jam berapa nih? Jam 10. Tapi ini sudah dapat intinya sih, ya. Jadi yang akan dicari, diuber-uber oleh ahlul kitab, termasuk orang-orang intelektual di kalangan muslim, itu ilmu tentang ruh. Dan jika ingin belajar ilmu tentang ruh, harus kuat akidahnya, harus kuat syariahnya. Kalau enggak nanti keblinger. Seperti kejadian di Aceh zaman dulu, mereka mengatakan zat kami zat Allah, sifat kami sifat Allah, di dalam diri kami ialah Allah. Jadi Tuhan dia ya. Gaya amat, orang masih masih makan, masih kawin, ya kan? Terus diajak sholat, nggak mau sholat. Nggak mau sholat, ingkar dia mau sholat. Ngapain sholat? Allah kan ada dalam diri saya. Gitu ngomongnya. Kacau begitu. Ternyata di daerah Banten, daerah Cirebon ada juga zat ingsun, zat Allah. Gitu ngomongnya. Beda bahasa aja kan. Masalah itu pernah dibawa oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Singkel. Itu dibawa ke Madinah. Lalu ditanggapi oleh guru beliau, Syekh Ibrahim Al-Qurani, mursyid Thariqat Syatoria di Madinah. Jadi orang dulu belajar Thariqah ya di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Sekarang ada Thariqah Mekah, Madinah? Udah pindah ke Indonesia. Maka saya yakin, hakul yakin kebangkitan Islam akhir zaman salah satunya di negeri ini.
Insya Allah ya. Coba tanya nih kiai-kiai ini, Ustaz, teman-teman kita di luar negeri, di Saudi aja, boleh nggak buat pengajian? Nggak boleh. Sembarangan, harus surat izin. Hatta Said Ahmad, anak Abuya Said Muhammad, itu nggak boleh buka pengajian bebas. Nggak boleh sembarangan. Antum yang travel tahu lah ya. Ya, ini kan Ustadz travel ya. Nah, ini PR kita ke depan. Jadi kita harus mencari ilmu ini, ilmu tentang huruf ya. Dan kemarin kita sudah sebutkan beberapa, tapi ini dalam konteks Nabi Isa dan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu hakikat yang terzahirkan, hakikat kolbu Nabi yang dizohirkan. Jadi isinya Al-Mahdi itu isinya kolbu Nabi semua. Jadi kalau udah ngomong tentang ilmu ruh, itu yang dibicarakan tentang yang di kolbu Nabi dulu. Yang kata Ibnu Abbas, kalau aku buka nih isi kolbunya Nabi, kalian akan mengkafirkan aku. Karena syariat waktu itu sedang progres. Nabi baru wafat, masih goyang. Sampai muncullah kemudian 4 mazhab. Tahu kan 4 mazhab? 4 mazhab, lalu ada Imam Asy'ari, Maturidi. Udah pas itu berdiri, maka barulah ilmu ini tegak ya. Ada tahun 309 imam namanya Hallaj, Al-Hal 309. Waktu itu ilmu akidah belum beres, belum terstruktur. Kalau mazhab sudah. Kalau mazhab tahun 241 sudah 4 mazhab. Imam Ahmad bin Hambal atau Hanbali. Sedangkan tahun 309 itu kan udah lama tuh. Ilmu akidah belum mapan. Walaupun akidah salafus soleh ada yang benar. Muncullah kemudian ya tahun 300 ya, ini masa-masa ini 309 sampai wafat orangnya 324 dan satu lagi 303. Imam Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari 324 wafat, Maturidi 303. Berarti berapa tahun setelah Al-Hallaj? Al-Hallaj membuka ilmu rahasia ruh, langsung dia dihukum mati. Sebelum ini dikenal sebagai ulama. Ini 2 orang ini, siapa tadi namanya? Asy'ari, Maturidi. Ya, 2 imam ini. 2 imam ini masih lagi membangun pemahaman yang dia dapatkan dari ulama salaf, ulama terdahulu, dari Nabi, menjadi satu kaedah-kaedah akidah. Belum matang-matang benar itu. Udah ada ulama salaf yang kuat, tapi masih sifatnya private, personal orangnya sudah oke, tapi belum semacam pergerakan khusus. Maka Al-Hallaj ketika buka ilmu ini, dia langsung difitnah, merasa jadi Tuhan. Al-Hallaj. Tahun 505 wafat Imam Ghazali. Sebelum tahun 505, Ghazali ngomong apa? Seandainya aku hidup di zaman Al-Hallaj dan aku menjadi hakimnya, aku akan bebaskan dia secara mutlak. Ternyata hakimnya belum mengerti. Ini versi Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang ilmu akidah Asy'ari Maturidi udah matang, udah mapan. Bahkan tambah sempurna di zaman ini. Maka ini udah siap, ilmu ruh akan siap-siap dibuka selebar-lebarnya. Ya, pelan-pelan lah. Doakan saya juga istiqomah. Insya Allah saya ikut khidmah menjelaskan ini nanti dari ilmu-ilmu yang kita ambil dari guru-guru kita. Ya. Insya Allah. Udah jam 10 lewat 10. Udah 1 jaman lebih ya. Alhamdulillah. Udah dulu deh ya. Udah ngebul ente, Cung. Ente belum kawin. Barangkali itu yang bisa saya hantarkan ya. Nah, nanti kalau umur panjang rutin, kalau yang hadir nih orangnya konsisten. Sebenarnya saya sih nggak konsisten ya, kadang bisa kadang nggak, maaf ya. Tapi kalau depannya yang datang ini orang yang sama, saya bisa tambahin.
Kita buka lagi rahasia apa muqaddimah dari ruh itu. Baru masuk kepada setelah ruh, apa yang Allah tiupkan kepada ruh? Apa yang Allah tiupkan ke ruh Nabi, ke ruh wali, nanti kita bahas itu semua. Ada di Quran semua, nanti kita nggak keluar dari ayat Al-Quran. Ilmu ini nggak boleh keluar dari Quran. Keluar dari Quran sesat. Cuma cara baca antum mungkin beda dengan cara baca aneh gitu. Ente baca terjemahannya, aneh baca makna di belakangnya, kan beda aja itu. Kita sedang mengeksplorasi bab isyarat tadi. Semoga Allah bimbing. Gitu aja ya. Maka jangan jauh-jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau antum belum sanggup mengamalkan syariat, jangan ingkar kepada syariat itu. Cukup katakan saya belum sholat, udah titik. Jangan bilang hari gini masih sholat, kafir namanya. Gak sanggup haji umroh, bilang aja saya belum bisa haji umroh. Jangan kemudian bilang ngapain muter-muter Mekah. Di kolbu kita ada Mekah kok. Ya salam, sok bener ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba ente ngenyeknya dahsyat. Udah ya? Mau ada diskusi? 1-2 pertanyaan cukup ya? Ada? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Nah ini karena di rumah Om Susi ya, ibu-ibu dulu yang nanya nih. Gimana Bu? Ada yang mau ditanya? Pertanyaannya, Cung, kapan ente kawin? Iya. Siapa nih yang nanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa ngebedain apa namanya, kalau sudah ganti ketek HP-nya, ruhnya antara ruh sama kolbu. Gimana cara bedanya? Cung, apa Cung? Ruh sama kolbu. Iya. Apa beda ruh dan kolbu? Jangankan ibu, Imam Ghazali aja nggak bedain. Tapi Ar-Razi bedain. Ya. Tenang Bu, saya bedain Bu. Tenang. Jangan-jangan tuh bisikan yang dari mana? Nggak benar, itu ruhnya yang nanya tuh. Kamu, kolbu kamu bukan ruh kamu, itu dia yang ngomong. Kolbu bisa galau, ruh nggak boleh galau. Kolbu itu kalau di tubuh disebut jantung. Kolbu ya. Ya salam. Kira-kira begitulah ya. Gimana Cung? Love. Si kolbu ini ya, di dalam dirinya itu ada struktur-struktur. Ini namanya fuad. Ada lagi namanya lub. Ingat ya, ini bakal kita ulang-ulang sampai kiamat. Biar oke masuknya. Lub itu inti. Tapi di dalam inti itu ada inti lagi. Sir. Sir itu adalah metadata daripada ilmu ma'rifat. Boleh disebut juga Play Store-nya kolbu. Play Store-nya kolbu harus bisa di-download dulu, harus punya email dulu, baru bisa ngedownload dari sini. Nggak punya email nggak bisa. Ya, email itu yang disebut nama ruh. Ya, dalamnya ini tambah ke dalam nih ruh, tapi tambah ke dalam tambah luas. Kalau digambar kan kayaknya tambah kecil ya, tapi sebenarnya tambah ke dalam unlimited. Allah itu mandang ke kolbu. Allah nih ya, ini simbol aja. Allah mandang ke kolbu. Apanya yang dipandang dari kolbu? Yang dipandang Allah dari kolbu, ruhnya. Jadi Allah kalau mau komunikasi dengan hamba, itu bukan lewat yang di luar. Kan di luar ini kolbu nih. Kita tambahin satu lagi nih, ya, biar gede sekalian kan. Ini itu bagian terluar dari ruhani. Jadi ruh itu punya struktur.
bagian terluar dari ruh namanya kolbu. Karena dia bagian terluar, dia pasti ternodai. Tapi setan tidak pernah bisa mendudukinya. Dia hanya bisa rusak dari luar. Ini kolbu. Jadi kalau orang maksiat nih matanya ketutup. Maksiat lagi begitu terus. Kalau sehari kita matanya jelalatan, udah ketutup deh. Ya. Kira-kira gimana? Hari ini udah banyak belum jelalatannya? Banyak banget. Udah ngomongin orang tutup lagi kan. Kesel sama laki, sama bini tutup lagi. Makan nggak pakai bismillah, kok tutup lagi. Kesel sama orang, hasad, iri, dengki, udah tutup semua. Fuad gimana nasibnya? Fuad ini kan kalau kita pakai kacamata, ini warnanya itu apa, kacamatanya, lensanya itu kolbu. Lensanya burem. Muka orang jadi burem nggak? Kalau lensanya hitam, mukanya orang kayak hitam. Matahari mana ini? Kayaknya malam aja tuh hari. Nah, ini yang disebut orang kalau lensa ruhnya sudah ketutup, kolbunya zulumat, dipenuhi dengan kegelapan. Lalu gimana cara bersihinnya? Karena ini dosa kolbu, tobatnya tobat kolbu, nggak bisa tobat zahir. Apa penyakit di kolbu? Ini yang dikeluhkan kepada Allah. Maka kalau kita ngaku pengakuan, Allah ampuni, tapi besok diulang lagi, keluar muncul lagi tuh jerawatnya semua, nodanya muncul lagi. Maka istighfar itu, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah. Jika seseorang maksiat hari ini, di kolbunya kan ada noda, tapi di malaikat belum ditulis, ditunggu per 24 jam ada nggak istighfar? Tuh. Ini kabar baik buat mancung yang jelalatan. Pulang dari Lampung sampai sekarang ingat mulu ya. Ya ampun. Syarifudin gimana Syarifudin? Diam-diam dia sering nyesek juga tuh. Jadi kita ini sebenarnya ruhnya nggak pernah tersentuh oleh keburukan. Dia cuma kacamatanya ketutup gitu. Nah, kacamata ini tergantung akalnya disekolahin apa enggak, itu ngaruh juga tuh. Nah, bagian terluar ini namanya akal. Bagian terluarnya lagi namanya jiwa, nafs. Bagian terluarnya lagi badan atau jasad. Ini kita nyekolahin badan, latihan silat, ya kan, fitness. Kita latihan jiwa. Ini psikolog sini nih. Ya. Akal sampai S3 kan? Dia sampai S2, S3 S1, tapi bisa jadi GM ya, keren. Kita S3, JOM, bukan GM. Ini sampai di sini, kita sekolah udah sampai ke sini. Terus tiba-tiba orang-orang yang mohon maaf akalnya gak sempurna, dia mencoba mengukur kolbu dengan badannya. Oh, gak masuk di akal lah. Gak mungkin lah masa badan bisa begitu. Banyak kan orang begitu? Banyak. Nabi Ibrahim gak kebakar. Antum mikir pakai kolbu, pakai akal, pakai jiwa, pakai badan. Nah, tinggal gitu. Nabi Ibrahim itu makhluk ruhani, dia udah sampai ke sir dia. Sir. Jadi makomnya beliau sampai di sini nih. Ini nih makom beliau. Ini Nabi Ibrahim di sini nih. Di sini. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad di sini. Cuma Nabi Muhammad yang bab ruh. Ya, ulama-ulama paling tinggi di sini, ya nabi bagian sinilah, ya ulama di belakangnya, ulama wali-wali Allah. Di sir inilah metadata alam semesta, Play Store. Semua pengetahuan ada di situ semua. Dan ini ada dalam struktur diri kita.
Cuma saya nggak percaya kalau orang ngaku-ngaku dia punya ilmu laduni, dia aja nggak tahu dirinya, nama dirinya siapa, ya kan? Main buat-buat aja namanya sendiri. Nah, kita kalau ada satu ayat di Quran mengenai Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, itu kan nggak terbakar, yang kita lihat kan badannya, yang diceritakan di Quran. Tapi saat itu beliau kan yang dominan bab sirnya. Jika manusia itu sisi ininya yang dominan kepada badan, jiwa dan akalnya, jika ini ketemu musuhnya, maka dia jadi kebal, imunitasnya tinggi. Akal harusnya stres dengan pandemi, tapi kalau dia mikir pakai fuad, pakai lub, pakai sir, dia malah dapat rahasia. Seharusnya kalau pakai pandemi, jiwa stres, akal nggak bisa mikir, masdud. Kan stres di sini ya, stres di jiwa. Kalau akal apa namanya? Ya orang nggak bisa mikir lah. Udah mentok akalnya. Ketika ini mentok semua, kalau dia berpikir dengan lubnya, pakai ini aja udah cukup. Ini udah cukup untuk mengcover ini semua. Tapi di akhir zaman, ujian itu udah tembus melewati kolbu. Jadi wali-wali Allah yang cuma makomnya makom kolbial lewat. Apalagi dokter-dokter lewat tar tuh. LCMA yang ilmunya cuma pakai kitab kuning lewat semua. Maka jangan heran orang pintar baca kitab ngomongnya kasar, ceramahnya penuh kebencian, karena dia cuma nulis membaca yang tertulis. Dia nggak pakai ini dia. Antum masih pakai fuad, masih bisa kelewat sama Dajjal nanti. Yang nggak lewat tuh yang udah masuk ke sir. Ini masih goyang tapi selamat, ini selamat nih. Kolbu ini masih bisa selamat kalau dia sudah dapat pencerahan. Tapi jarang nanti. Orang-orang di sini banyak yang mati ntar. Jadi mursyid nanti banyak yang mati, banyak yang murtad. Ya, orang-orang tarikat kan ahli kolbu, itu banyak yang murtad nanti. Dia nggak sadar kalau dia sudah murtad. Masih pakai kopiah hitam, pakai serban, masih pakai tasbih, tapi dia sudah murtad semua. Allah udah nggak pandang imannya, karena sudah menyekutukan Allah dengan sosok yang dikultuskan itu. Ya. Dialah Dajjal itu nanti. Jadi Dajjal itu nyamar jadi wali ntar. Gawat ntar. Makanya saya nggak heran ketika ada tamatan Timur Tengah datang ke rumah goyang masalah Imam Mahdi yang di Pakistan itu. Imam Mahdi ala dia. Ya, ente S1, S2, S3 di Timur Tengah, masa itu aja nggak ngerti? Dia bilang gitu aja. Ada cara jawabnya, ini rahasia antar kita jelasin ya. Insya Allah ya. Kita ini selalu memanjakan badan, jiwa, akal. Coba, ente tadi kalau nggak makan masuk angin nggak? Kolbu nggak makan masuk angin juga dia. Cuma angin kolbu beda lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbunya ada penyakit. Kalau dibiarin nambah. Gitu. Apa lagi? Jadi beda nggak kolbu dengan ruh? Ya ini bedanya. Jadi kolbu itu bagian terluarnya ruh. Imam Ghazali bilang raja itu kolbu. Kalau Ar-Razi nggak, Ar-Razi bilang raja itu ruh. Ya, di saat Imam Ghazali nulis ilmu ma'rifat, asror yang baru dibuka oleh Allah bab kolbu. Sekarang Allah udah buka lagi. Virus udah segini hebat. Kitab Sahih Bukhari dulu orang nyarinya harus berbulan-bulan baru khatam, mau cari kemana-mana. Sekarang download di internet kan. Maka semudah apa sekarang belajar ilmu-ilmu hadis yang dulu didapat 3 bulan, 7 bulan, 7 tahun. Sama, ilmu ruh ini nanti akan Allah turunin. Yang penting tahu cara downloadnya. Bisa di-download. Ya, masa Sahih Bukhari bisa di-download. Ya. Apalagi film bisa di-download kan? Film di sini bisa di-download. Isra Mi'rajnya Nabi itu bisa di-download. Bisa di-copy ulang. Nabi Ibrahim bisa diputar ulang itu. Cuma dia harus pakai masuk ke alam sirnya. Ya, hati-hati. Kalau nggak kenal hakikat ruh,
bisa-bisa yang masuk iblis, disambat sama iblis. Ini kita hati-hati aja di situ. Jadi kalau ada pengalaman rohani, jangan dikagum-kagumi, biasa aja. Ya, tepis, gitu, gitu aja. Bukan kita menolak, menepis dalam artian jangan merasa spesial, merasa biasa aja. Aku hamba Allah, udah selesai. Gitu ya. Apalagi bisa-bisa baca isi hati orang kan, gawat itu. Capek loh bisa baca isi hati orang. Ada orang seneng sama kita kan repot, GR tar. Ada orang benci, sedih aja tuh bawaannya. Kira-kira itu Bu ya. Udah 10:30 Bu. Udah ya, saya belum pulang soalnya dari Saban Hari. Udah jadi Bang Toyib Bu ya. Ibu kalau punya laki kayak saya kayaknya stres sendiri dah. Baik, semoga ini adalah awal yang baik. Mukadimah mulu dari kemarin ya, tapi beda ya kajiannya dengan sebelumnya. Beda nggak? Beda ya, alhamdulillah. Nggak mau juga saya ngulang-ngulang gitu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah mencahayai badan, jiwa, akal, qalbu, fuad, lub, sir dan ruh kita semua. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.